Hello guys, welcome back with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri, NIM 23531024. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Hadis Maudhu. Hadis maudhu berasal dari kata wadda'a yang berarti isqat al-rad, yang artinya isqat sendiri berarti menggugurkan, dan al-rad berarti meninggalkan. Hal ini berkenaan dari kesimpulan hadis maudhu yang telah disepakati bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang diatasnamakan berasal dari Rasulullah. Dan sejarah hadis maudhu ini ada yang mengatakan mulai dari tahun 10 Hijriah. Hal ini munculnya hadis maudhu pada 10 Hijriah dikarenakan kepentingan politik ekonomi dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan hadis palsu mulai dari 41 Hijriah. Hal ini berkenaan pada sejarah pada tahun ini, pada masa Ali bin Abi Thalib, ada perpecahan yang memecahkan umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada Syiah, Khawarij, dan pendukung Mu'awiyah. Golongan yang mendukung Ali yaitu Syiah membuat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berpesan bahwa Ali adalah penerus khalifah Islam setelahnya. Hadis tersebut mulai mendominasi sehingga Ali menjadi khalifah. Tapi setelah diteliti, ternyata hadis tersebut palsu. Pada tahun 10 Hijriah ini disampaikan oleh Mustafa As-Sibah, dan pendapat yang kedua ini disampaikan di dalam buku Ulum Hadis yang menyatakan bahwa hadis palsu mulai terjadi atau dibuat pada tahun 41 Hijriah. Tetapi Mustafa As-Sibah menyimpulkan bahwa upaya membuat hadis palsu ini mulai ada sejak Kibaru at-Tabi'in atau masa dewasanya para tabi'in atau para sahabat Nabi. Tetapi pada masa itu pembuatan hadis palsu relatif kecil. Karena apa? Alasannya satu, yang pertama, para tabi'in besar wibawanya atau kejujurannya lebih dari para tabi'in
setelahnya. Dan juga faktor yang kedua yang paling penting yaitu perbedaan suhu politik. Banyaknya hadis maudhu ini dikarenakan kepentingan politik yang sangat besar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti pada masa Ali bin Abi Thalib, para pendukung atau para Syiah ini membuat hadis palsu sehingga Ali mendominasi atau terpilih menjadi khalifah. Tetapi setelah diteliti ternyata tidak. Lalu materi kita yang ketiga yaitu faktor munculnya hadis maudhu atau hadis palsu ini. Satu, pertentangan politik. Pertentangan politik ini sangatlah besar akibatnya. Karena apa? Karena para pendukung yang memiliki rasa fanatik terhadap siapa yang didukungnya membuat mereka berlomba-lomba untuk mengalahkan golongan lain sehingga golongannya menjadi yang lebih kuat. Yaitu yang faktor yang kedua yaitu fanatik. Fanatik terhadap suku, bangsa yang menyebabkan mereka lebih mendepankan rasa egonya daripada memperkuat suatu hubungan persaudaraan. Yang ketiga yaitu usaha kaum zindik. Kaum zindik ini adalah kaum yang sangat membenci Islam. Baik Islam itu dijadikan sebagai dasar suatu negara maupun dijadikan suatu agama. Kaum zindik ini sendiri membuat hadis palsu atau hadis maudhu berjumlah sekitaran 12.000 hadis. Yang keempat maksudnya mempengaruhi orang awam, yang mana ia menceritakan kisah maupun nasihat sehingga ada rasa kagum dari orang awam untuk dirinya. Hadis ini biasanya tidak masuk akal dan berlebihan. Yang kelima, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengetahui apa yang dilakukannya. Hal ini berkenaan pada contoh-contoh hadis palsu yang mengatakan bahwa ada surat di dalam Al-Quran yang lebih diutamakan. Padahal di Al-Quran itu mempunyai tingkatan yang sama. Hal itu adalah suatu hadis palsu yang tidak bisa kita amalkan ya teman-teman. Yang keenam, perselisihan. Perselisihan antara mazhab dan ilmu kalam. Para penganut mazhab berlomba-lomba membuat hadis palsu agar mazhabnya lebih unggul daripada mazhab yang lainnya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah untuk usaha kaum zindik. Kaum zindik ini adalah kaum yang sangat membenci Islam. Baik Islam itu dijadikan sebagai dasar suatu negara maupun dijadikan suatu agama.
Kaum zindik ini sendiri membuat hadis palsu atau hadis maudhu berjumlah sekitaran 12.000 hadis. Yang keempat maksudnya mempengaruhi orang awam, yang mana ia menceritakan kisah maupun nasihat sehingga ada rasa kagum dari orang awam untuk dirinya. Hadis ini biasanya tidak masuk akal dan berlebihan. Yang kelima, membangkitkan gairah beribadah tanpa mengetahui apa yang dilakukannya. Hal ini berkenaan pada contoh-contoh hadis palsu yang mengatakan bahwa ada surat di dalam Al-Quran yang lebih diutamakan, padahal di Al-Quran itu mempunyai tingkatan yang sama. Hal itu adalah suatu hadis palsu yang tidak bisa kita amalkan ya teman-teman. Yang keenam, perselisihan. Perselisihan antara mazhab dan ilmu kalam. Para penganut mazhab berlomba-lomba membuat hadis palsu agar mazhabnya lebih unggul daripada mazhab yang lainnya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah untuk menjilat para pengusaha. Para perawi hadis palsu ini berlomba-lomba untuk menarik simpatik dan menarik juga hadiah dari para penguasa. Karena apa? Karena memuja-muja para penguasa tersebut. Lalu ciri-ciri hadis palsu yang dapat kita gunakan agar kita terbebas dari hadis-hadis palsu dan agar kita lebih teliti dan hadis-hadis yang ada di sekitar kita. Ciri sanad. Yang pertama, pengakuan langsung dari perawi hadis palsu, sehingga kita dapat berhati-hati apabila nama perawi tersebut berada di jalur sanad perawi-perawi yang lain maupun di hadis terutama di hadis dhaif. Takutnya hadis dhaif itu adalah hadis maudhu. Lalu yang kedua yaitu guru dan murid tidak sezaman. Misalnya ada murid yang bernama Nisa dan gurunya bernama Abdul. Nisa ini mengatakan ia bertemu dengan gurunya yaitu Abdul pada tahun 250 Hijriah. Dan Abdul ini sendiri sudah meninggal pada tahun 245 Hijriah. Sehingga dapat kita pastikan bahwa Nisa ini berbohong bahwa ia pernah bertemu ataupun berguru kepada Abdul. Lalu yang ketiga, perawi ini terkenal dengan kedustaannya. Hal ini dapat dilihat pada ilmu jar dan ta'dil yang membahas tentang sikap-sikap perawi di sekitar kita masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui sikap-sikap perawi. Lalu yang kedua, ciri yang kedua yaitu dari ciri mantannya. Yang pertama, berlawanan dengan akal sehat.
isi Al-Quran. Yang ketiga, berlawanan dengan sejarah yang ada. Yang keempat, berlawanan dengan hadis sahih. Dan yang kelima, berlawanan dengan kesepakatan para ulama atau ijma. Apabila ditemukan hadis yang berlawanan dengan 5 ini, yaitu berlawanan dengan akal sehat, Al-Quran, sejarah-sejarah yang sudah terjadi, berlawanan dengan hadis sahih, dan berlawanan dengan kesepakatan ulama-ulama yang ada, maka dapat dipastikan hadis tersebut palsu atau maudhu. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.